Welcome back to SOB Boom. Das. Boom. Yo. Man, Ini edisi apa ini pakai kacamata semua? Ada apaan nih? Sarah sampai geblek-geblek begitu, kira-kira ada apaan nih? Edisi apaan? Kan kita mau hangout kan? Karena ini kan sebenarnya di hari Rabu, dan hari Rabu itu kan biasa R&B night and hip hop night, bro. So kita untuk wear our thing like a pimp, you know. Siap. Oke, karena sekarang udah hari keberapa ya WFH? Mungkin udah hari ke-16, 17 kali ya. 12. Ya, kurang lebih lah ya, gituan. Gimana buat sob-sob yang ada di rumah pasti udah pada pusing ya. Mau ngapain lagi, udah mau janghead nih, gue udah kayak, ya kan? Jadi sambil menikmati ini, kita akan mengundang siapa? Tara sama Boim pada edisi kali ini. Hari ini kita akan mengundang. Yap. Ada siapa? Ada siapa? Kita akan mengundang public figure, ex-VJ, terus juga CEO dari perusahaan make up. Waduh, ada Katy Sharon. Siapa? Siapa? Oh, Daniel Mananta sih. I don't know, man. Ada Kak Katy Sharon ya. Saya panggil Kak. Oh, jangan Kak dong. Mama, jangan ya. Kakak, lo kira-kira itu kemana? Tutup dulu. Dia ini sebagai public figure tuh merasa visualnya kurang culture ya. Visual konten kan ini. Siap. Sambil nunggu Katy ini gimana seharian di rumah? Tara gimana? Udah masih syuting masih bandel? Enggak dong? Enggak. Gua sekarang kan karena gue siaran. Kalau syuting juga palingan syuting ini, siarannya juga gue sekarang udah mulai siaran di rumah. Jadi buat teman-teman langsung aja dengerin Trax FM di rumah, karena kita siaran juga dari rumah. Sebelumnya yang udah subscribe kita 1.000. Wih, 1.100. Ya, betul. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Ya. By the way ya, ini internet connection gua nggak stabil. Lu cari Anda pakai ID ya? Aduh, Indigo ya? Jelek banget ini sinyal gue ya, mati deh gue. Lu cari sinyal atau lu pakai handphone? Udah datang tuh. Boom. Udah datang. Boom. Halo. Wih, halo. Aduh. Waduh. Sampai lepas tuh HP-nya lo, coba. Ini apa gue harus pakai kata juga? Enggak dong. Itu memang hari ini hari Rabu. Kalau pada saya hari Rabu itu adalah R&B night. Jadi kayaknya banget ini. Tapi kita mau menyapa juga, hai Kakak Katy. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami SOB. Di sini ada Boim, ada Jupaka, dan sampai Jupaka ini ya. Jupaka kenal banget. By the way, how's everything? Karena sudah work from home, mengerjakan apa-apa di rumah, ini udah hari ke berapa belas? Ini udah mau 2 minggu ya. Aduh, sebenarnya jatuh mulu. Dipegangin dulu. Ya, udah mau hari ke minggu kedua ya, 14 hari. Minggu ketiga, udah masuk minggu ketiga, benar. Nah, ini udah minggu ketiga ya? Iya. Belum. Gue udah gak ngerti waktu lagi, gue udah gak ngerti ini. Apa deh. Sehari-hari ngapain? Tapi merasakan nggak sih ketika hari Minggu ya? Cuma aja nggak ngapain, maksudnya kita ada kerjaan kita lakuin di rumah, bahkan hari aja kita nggak tahu nih hari apa. Tadi pikir hari ini hari apa ya? Ini hari apa sih? Rabu kan? Rabu. Iya, Rabu. Masih tahu. Gue masih tahu, soalnya harus ngurusin orderan, ngurusin pengiriman, kapan sampai. Jadi masih tahu sih kalau hari. Masih tahu gitu. Cuman sense of time-nya aja ya. Banget ya, guys. Agak hilang. Ini ada lagi tanya nih, Kak Katy. Karena kan tadi kan dibilang Kak Katy juga, kita masih lagi ngurusin segala macam. Kemarin itu kita tahu kalau Indonesia kan dan juga Maya bikin campaign. Iya. Boleh cerita sedikit campaign ini? Jadi waktu kapan tuh ya? Ya kira-kira 2 minggu yang lalu, waktu baru awal-awalnya ya, mungkin baru pertama kali outbreak pandemi COVID-19 itu, Bunda Maya Estianty mulai menggalang dana. Kemudian sehari kemudian saya juga mulai menggalang dana. Tapi itu kita belum komunikasi. Pada saat itu saya tahu karena saya juga ada di grup Tempe, mereka juga mau menggalang dana ya kan. Sedangkan saya
punya grup satu lagi, ada teman-teman gitu, ada 6 orang kira-kira, ada desainer jewelry, ada arsitek, ada ya pokoknya macem-macem lah, kita berenam. Kita mau menggalang dana karena kita kenal sama supplier untuk APD. Jadi karena kita tahu kita punya networking untuk mendapatkan APD-nya, itu awalnya kita mulai masukin duit dulu. Kita beli dulu APD-nya, lalu kita mulai menggalang dana. Jadi sebenarnya itu dari situ kan. Terus karena kita besokannya kita langsung mulai, jadi dari tim grup itu ada salah satu yang memang punya punya tetangga atau apa ya, pokoknya dia punya teman-teman yang siap maju untuk ngedrop-dropin di rumah sakit. Karena itu yang paling susah kan sebenarnya. Dia pokoknya udah punya tim yang siap tempur, siap terjun. Akhirnya kita bilang, ya udah oke langsung jalan. Nah hari itu dia langsung ke 8 rumah sakit untuk ngebagiin sarung tangan. Awalnya kita mulainya dari sarung tangan. Dan Bunda Maya melihat itu, dia langsung cerita, dia tuh punya kesulitan untuk menemukan APD. Jadi saat ini tuh orang tuh bisa menggalang dana, mendapatkan duit banyak banget, tetapi belum tentu mereka bisa mendapatkan barangnya. Itu challenge-nya ya. Oke. Jadi mencari APD itu susah banget dan kalaupun dapat harganya mahal banget kalau beli dari reseller ya. Jadi akhirnya Bunda tolong kepada teman-teman saya dan saya juga, guys boleh nggak duit yang digalang sama Tempe, sama Bunda Maya, itu kalian yang kelola, kalian yang belanja APD-nya dan bantu untuk distribusiin. Jadi kita merge gitu, kita barengan. Akhirnya saya tawarin ke teman-teman mau nggak kalau misalnya kita kerja bareng, jadi dana dari Tempe akan disalurkan kepada kita untuk kita belanja APD dan kita salurin bersama dengan APD kita. Akhirnya ya udah kita jalan bareng. Sampai sekarang udah kira-kira 2 minggu total. Pas pertama kita distribusi sarung tangan itu 8.000 pasang sarung tangan. 11.000 pasang sarung tangan. Kemudian minggu kedua Bunda itu 31.000 APD dan kita 33.000 APD. Jadi kalau dibareng lumayan banyak ya. Banyak banget karena waktu itu juga waktu periode 1 minggu lalu kan emang pas reseller lagi berkeliaran, harga lagi nggak make sense kan di pasar. Jadi bisa bagiin hampir puluhan ribu APD sih harusnya sangat-sangat keren sih di momen itu ya, di 2 minggu terakhir itu ya. Betul, dan kebetulan teman-teman yang di grup ini tuh mereka ada kenalan sama sole distributor sarung tangan. Ada yang kenal langsung papanya punya pabrik untuk bikin baju hazmat. Nice. Pabriknya di sini? Pabriknya di Jawa Timur, di Surabaya. Oke. Jadi kita memang langsung punya akses kepada pabriknya. Tapi of course, basicnya bukan bikin hazmat kan? Pabriknya tadinya tidak bikin hazmat. Bener tapi kan? karena ini sudah menjadi keadaan bencana nasional, akhirnya dijadikan pabrik untuk membuat baju hazmat. Nice. Keren. Tapi sebentar, apa Kak dan juga mungkin yang kekurangan di petugas medis itu apakah hanya itu aja atau memang sebenarnya mereka kurang karena itu kan dipakai setiap hari. Jadi karena APD itu sifatnya disposable, yaitu sekali pakai buang, kita itu akan kekurangan hazmat. Jadi kalau misalnya kita ini gini ya, kalau kita lihat grafiknya Corona COVID-19 di setiap negara, itu biasanya dari awal sampai menuju puncaknya itu memakan waktu 12 minggu. Jadi puncaknya itu pas 12 minggu. Kita sekarang saat ini baru kelima. Oke, di tengah jalan ya? Belum sampai tengah jalan. Dan kita udah gila-gilaan. Kekurangan APD, banyak ventilator juga ya? Ventilator juga kurang kalau nggak salah katanya. Nggak hanya itu, tetapi tenaga medis pun kurang. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat rasionya, untuk 13 orang dokter, itu buat 100.000 orang di Indonesia. Itu rasionya. Jadi that's why sama teman-teman, we're like, oh my God, ini kita bisa-bisa nih, maksudnya semua tenaga medis akan dipanggil. Mau itu dari suster, mungkin dari suster klinik kecantikan, mungkin dari rumah sakit hewan. Kita bakalan memerlukan bantuan dari semua orang untuk ikut berpartisipasi. Nggak hanya tenaga medis ya. Ini maksudnya kayak Amerika aja kita lihat mereka negara yang sangat besar. Amerika, the US gitu kan. Mereka sekarang masuk minggu ke-9. Jadi mereka masih ada 3-4 minggu lagi lah sampai peak-nya. Dan mereka sudah memprediksi akan ada 200.000
yang meninggal. Iya. Baru baca beritanya juga tadi sih. So, right now, kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk apa ya? Selain flatten the curve, stay di rumah, bagi yang bisa stay di rumah ya. Because of course Indonesia masih negara yang bisa dibilang negara maju juga, ya kan? Jadi nggak semua orang punya luxury untuk stay di rumah. It's not like that. But that's why kita harus bisa. Semua orang ikut berpartisipasi, semua orang punya peran aktif ya untuk melakukan apa yang mereka bisa. Mau itu di RT-nya, ya kan, mau itu di wilayahnya, apakah mereka bisa menggalang dana untuk memberikan makan kepada yang kurang mampu, apakah mereka punya koneksi untuk mendapatkan APD, or whatever it is, apapun skill yang kita punya, apapun tenaga kerja yang kita punya, ya udah, yuk sama-sama, we work on it together, supaya kita bisa melewati ini sebagai satu bangsa gitu, because it's going to be very scary. Ini akhirnya ngebuka mata gue lagi nih, kayak it's very serious thing, karena dari kemarin ini serius. Cuman ketika dijelasin sama kita, gue makin kayak wow, lebih gede lagi, Bos. Banyak kali kekurangan yang kita hadapi di Indonesia juga, mungkin nggak cuma hanya pada ini teman-teman nih yang seperti yang tadi Kak Kety bilang juga, banyak juga yang masih kekurangan tapi masih harus kerja di luar rumah gitu, dan bahkan Indonesia sampai sekarang pun masih belum bisa lockdown karena memang nggak bisa dan akan susah gitu. Paling ya seperti pemerintah mengusahakan melakukan isolasi wilayah, which makes sense gitu. Jadi ya per wilayah, yuk kita partisipasi, kita peran aktif gimana caranya kita untuk bisa melewati corona ini. Maksudnya kayak di beberapa daerah, saya punya saudara di Palu, mereka bilang, karena itu daerah kecil, mereka masih bisa coronanya. Yang positif masih 1-2 orang. Tapi kalau kayak kita, sebenarnya masalah utamanya tuh sekarang di capital, yaitu di Jakarta. Orangnya banyak banget. Bentar lagi kan bulan puasa, dan orang-orang bakalan mudik. Yes. Itu sih yang lumayan deg-degan juga. Jadi ya untuk teman-teman yang punya platform di social media, orang untuk ya yuk tahun ini mungkin untuk pulang kampung. Gue setuju tuh. Benar. Pulang kampung. Nah, kalau kita ngomong kan ini stok APD ada langka dan Kety udah melakukan semuanya. Cuman kurang apa lagi mungkin sebagian juga. Sekarang kita semuanya kita ngambil dari Indonesia ya, kita belum import nih sama teman-teman. Tetapi satu APD yang kita nggak punya, yang kita nggak produksi di Indonesia adalah masker N95. Mau itu N95 ataupun KN95, itu tuh kita nggak punya di sini. Jadi sekarang kita belinya dari supplier yang ada di Indonesia. Tapi kan lama-lama stoknya akan habis. Dan mereka harus import barang lagi. Nah, itu juga, kita juga tahu pemerintah juga melakukan usaha besar ya untuk mendapatkan APD juga dari luar negeri ya kan. Tetapi kita kan rebutan ya di luar negeri karena semua negara juga sedang mengalami pandemi yang sama. Jadi itu menjadi satu persoalan bagi saya sama teman-teman juga. Tetapi sekarang ya kita paling yang kita punya adalah masker 3-ply yang surgical mask, yang pakai filter biasa. Dan kita juga mengajak untuk teman-teman yang di rumah yang bukan tenaga medis, kalau bisa mereka nggak usah pakai 3-ply, tetapi mereka menggunakan aja masker kain atau masker 2-ply, itu juga sebenarnya sudah cukup ya kan. 70% memfilter ya katanya kayak kalau yang pakai yang masker biasa itu kan 70%. Kalau yang 3-ply ya 70%. Kalau yang N95 itu sampai 90% lebih. Dan itulah kenapa lebih tepat untuk tenaga medis ya daripada kita gitu ya sebenarnya ya. Betul banget. Karena kalau kita nggak pergi ke tempat-tempat yang perlu isolasi atau tempat-tempat yang memang harus steril gitu. Tetapi mereka berada di situ, dan ya karena kita juga terjun langsung dan kita dokter saya yang di Jogja, dia juga sampai cerita, maksudnya banyak tenaga medis yang karena kekurangan APD dan mungkin awalnya juga untuk melakukan swab test kan agak susah ya karena ngantri. Di penanganannya emang di sini jadi rada lambat. Jadi akhirnya banyak tenaga medis yang harus dikarantina, diisolasi, ataupun mereka menjadi suspek juga. Oke. Serem juga ya sebenarnya. Malah jadi
Carrier juga ya. Jadi keder ya. Hmm. Merasa jadi tepat tindakan untuk stay di rumah gitu loh daripada kemana-mana ya, karena jadi khawatir juga. Apalagi sekarang kan gini kan, banyak stigma negatif yang kemudian jadi impact even di luar nih, di Korea sama di Amerika. Even kalau gue baca-baca sekarang yang paling serem adalah imbasnya kepada stigma negatif untuk para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat pada proses penanganan langsung itu kan. Sekarang kan lagi rame banget tuh Kat, tiba-tiba kayak ada orang yang diusir kan karena dia habis ngurusin pasien yang corona gitu. Dia akhirnya tadinya ngekos, diusir sama kompleknya, dia harus stay di rumah sakit kayak gitu-gitu. Itu kan juga sebenarnya miris, tapi ya nggak bisa menyalahkan satu pihak juga karena kan situasi itu juga tidak apa ya, maksudnya orang jadi ketakutan gitu loh. Jenazah aja ada tata cara untuk dikubur dengan cara proses yang benar gitu kan, apalagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan si pasien tadi gitu nggak sih? Maksudnya lu juga mengalami nggak sih stigma-stigma teman-teman yang datang ke depan, yang mereka pergi ke depan bagi-bagiin gitu, kemudian orang pada takut nggak sih atau gimana sih? Ya nggak usah gitu ya. Itu cerita suster itu nggak hanya di Korea, tapi di Indonesia juga. Di Jakarta ada yang akhirnya dia diusir dari tempat kosnya, salah satu perawat. Tapi akhirnya sama rumah sakitnya, mereka akhirnya itu salah satu rumah sakitnya mereka ngambil bagian di dalam rumah sakitnya, jadi semua stafnya nginep di rumah sakitnya. Tapi ada juga salah satu hotel di Jakarta yang akhirnya dibook untuk tenaga medis. Orang mulai tahu gimana caranya gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh, orang kita yang terjun langsung, yang nganterin ke rumah sakit, istrinya aja marah-marah ke dia. Oh, gitu. Istrinya marah-marah. Ya, jadi kalau lihat di Instagram gue atau di Bunda Maya, kalau lihat foto-foto pengantaran yang di Jakarta ya, Jabodetabek, itu kan orangnya itu terus kan, orang yang sama. Dia itu sampai istrinya marah-marah ke dia. Jadi bayangin ya, istri aja bisa marah-marah. Maksudnya saya juga bisa memahami kalau misalnya istrinya juga ketakutan, ya kan? Yes. Gimana kalau orang yang satu kos gitu kan, pasti ada ketakutan juga. Iya. Tapi nggak bisa disalahkan. Benar. Seperti ini kan semuanya ya Bu, ya semuanya sah. Jadi ketika memang jadi parno, karena ini hal yang serius gitu. Maksudnya ya beralasan. Cuman gini maksudnya. Kan bilang kalau orang satu rumah, dibilang kalau bisa selama memang harus kamar aja pasti keluarga yang lain yang memang udah terisolasi. Mungkin Kak Keti punya pesan-pesan nih buat teman-teman ini, mungkin anak yang saat ini juga membantu hal kecil aja. Untuk teman-teman, banyak banget seperti saya bilang tadi, sekarang adalah saat yang penting untuk berperan aktif untuk melawan COVID-19 ini. Dan berperan aktif itu bisa dilakukan di rumah aja juga bisa. Mau itu dengan donasi, bisa klik link bio di IG saya atau di Bunda Maya Estianti. Itu langsung akan ke website.com di mana bisa berdonasi. Mau itu donasi Rp1.000 pun akan sangat berarti. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi buat orang yang kurang mampu, ya saya tahu ada. Jadi kalau bagi sembako kepada pemulung, tukang ojol, atau orang-orang yang memerlukan juga. Jadi bisa ke dia. Oke. Nanti linknya kita taruh di description juga kali ya. Boleh. Tadi. Thank you guys. Ada pertanyaan terakhir lagi guys? Iya, kita mau fun sedikit ya. Kita mau minta di red trip-nya nih. Kita bertiga sama Kak Keti. Semoga Kak Keti memihak. By the way, gue mau nanya, Kat, selama di rumah aja, lu tuh make up gitu-gitu nggak sih, Kat? Maksudnya tetap beroutfit ria nggak sih? Iya, tetap beroutfit. Gue tuh tadi pagi ya, gue agak-agak curcol ke temen gue bilang, gue kangen deh pakai baju bagus, pakai hak, terus full makeup gitu kan. Gue kangen banget loh hal gitu. Pada saat ini tuh gue benar-benar bersyukur dengan apa yang gue punya. Sekarang gue di rumah tiba-tiba pakai hak, mungkin gue akan dilihat dengan aneh ya oleh suster-suster gue. Oke, gue mau nanya sedikit nih sama Kak Keti. Kalau pandemi ini sudah selesai nih, virus ini sudah tidak ada, hal yang pertama yang akan lo lakukan adalah? Kalau pandemi ini sudah selesai, hal pertama yang akan gue lakukan adalah
gue mau pergi keluar, mau ketemu sama teman-teman, dan gue mau peluk mereka, gue mau cium mereka, dan gue pokoknya akan apa ya, gue akan benar-benar be so thankful bahwa gue udah bisa ketemu mereka lagi. Oke. Sebenarnya kegiatan yang dirindukan ketika, maksudnya di tempat ini kan dulu kan kalau dulu mungkin bisa jalan-jalan ke mall atau sama teman-teman, hal-hal seperti ini tuh apa sih yang dirindukan? Gue sebenarnya rindu banget ke kantor loh. Dengerin Job. Bos gua, sorry. Job. Sorry. Lu nggak tahu bos gua kalau ke kantor kita tiktokan bareng. Nggak ada kan? Baru bos gua yang begitu. tapi gue setuju sih kayak. Iya. Untung kita penjualan masih bagus ya Kak ya. Aduh, amin ya kan. Maksudnya untuk teman-teman yang punya bisnis ini saat yang times gitu. Tapi ya kita mendoakan semoga at least kok Juk, gue pakai lipstick, pakai blush on. Iya. Habis kalau enggak gue kucel banget tiap kali ngaca, kok kayaknya kurang mantep ya. Apakah karena kalian dandan, kalian saking stresnya jadi dandan? Kemarin bertemu di dunia maya seperti ini kita dandan. Kan biasanya ketemu kita biasanya dandan. Itu ketemu di internet juga dandan itu. Dandan dong. Harus dandan. Boleh ditunjukin kali Juk. Boleh. Jadi nanti penilaiannya Kat adalah 1 sampai 100 ya Kat. Jadi SOB ini sebenarnya adalah channel yang kita pengen ngasih tahu outfit style kita masing-masing. Cuman karena kita nggak bisa keluar, jadi kita menggunakan foto-foto gacoannya kita. Jadi Tara, gua, Boim akan mengeluarkan foto-foto gacoannya kita. Jadi nilainya 1 sampai 100. Silakan dikasih tahu. Oke, mana? Tolong outfit ini ya? Ini. Boom. Hari ini. Hari ini pasti kalah gue. Hari ini gue pakai celana pendek. Sebentar. Nah, silakan dilihat tuh ya. Ini jagoannya masing-masing. Mungkin Tara mau cerita dulu mengapa menggunakan baju ini Tar sama topi segede gaban kayak ini ya, Lucius Tinosidin ya. Seniman ya. Gue lagi suka banget oversize, gak tau kenapa. Gue lagi cinta Jepang banget bos. Udah gitu doang ya. Itu sepatunya lucu ya, kayak sepatu Mickey Mouse gitu ya? Iya, pantofel gitu kan. Oh, pantofel. Pantofel bulat gitu ya? Itu gede gitu. Di depannya tuh kayak fat gitu. Lucu. Kayak Mickey Mouse ya. Boim sekarang Im. Kalau gue ini Boim lagi. Kalau gue ini. Tapi sama-sama kargo ya? Iya, kargo. Oh, gue enggak. Gue 7/8. Ini gue konsepnya paparazzi gitu. Konsep mencari idaman hati. Satu-satunya yang belum punya keluarga baru Boim. Terus pakai chain ya. Chain kan lagi hit banget di TikTok kan. Super vintage. Anak masa kini banget. Bahaya. Gitu bahaya. Ya. Asli. Bahaya. Bahaya. Ini tuh ketahuan banget nih yang belum berkeluarga. Iya. Ya kan. Kalau edisi gue itu thrifting semua kecuali sepatunya. Jadi bajunya gue dapet di salah satu toko waktu lagi liburan. Celananya juga itu dua-duanya sebenarnya designer tapi thrifting. Jadi barang-barang second karena kalau beli yang aslinya mahal. Kalau yang beli yang asli mahal banget. Jadi nunggu yang second-secondnya aja. Terus di laundry di hotel karena waktu itu kan single trip tuh kan pergi sendirian. Jadi akhirnya gue pergi. Gue suka banget konsep bajunya karena itu 2 baju jadi satu. Terus si baju keduanya itu tuh bener-bener kelihatan banget tuh. Jadi kayak lambai-lambai gitu. Terus ada apa? Terus sepatunya salah satu apa tuh? Jup, itu kakinya Nami apa gimana sih Jup? Nami ya. Itu sepatunya ini kaos kaki ini loh, apa? Human made. Waduh, gila ya. Waduh, sorry. Sustainable fashion kalau Jepang. Betul, sustainable fashion. Juga sweaternya vintage loh saya loh, thrift shop juga loh. Bapak ngeliat juga ikut. Bapak kan tadi nggak cerita, curang. Terus gitu. Udah ngomong tadi. Mulai berantem. Oh iya.
Terus sepatunya itu Henderskin. Henderskin itu adalah desainer Jepang yang menggunakan kulit gitu. Yang paling keren adalah kulit-kulitnya itu semuanya tuh benar-benar dia perhatikan. Jadi benar-benar quality minded lah. Ya itulah edisi gua. Silakan dinilai 1-100 dari Tara, Boim, Jupaka. Wow, oke. Tara, gue suka banget fashion abis, editorial, ya kan? Sepatunya keren. Gue kasih nilai 95. Wow, tinggi banget. Tinggi banget. Ya, gue tuh orang yang suka memberikan pujian. Oh iya, benar. Gue suka banget gaya streetnya, ya kan. Terus masa kini banget. Terus baju apa ya, kayak everyday wear gitu. Dan gue suka banget sama tasnya. Gue kasih nilai 96. Kenapa 1 poin lebih? Karena ini bisa dipakai tiap hari. Oke, jadi kalau gue nggak tiap hari ya. Lo nggak mungkin keluar tiap hari kayak gitu kan? Ribet juga sih, gue harus dandan dulu. Ya kan? Pantofel lagi. Iya, benar. Tapi gue suka karena tetap fashion. Gue suka fashionnya gitu. Very editorial. Suka banget. Kalau Jepaka, gue juga suka banget karena super easy to wear. Tapi poin plusnya adalah dia sustainable fashion. Dan kayaknya itu adalah fashion masa depan. Which is that's what a lot of people need to do in the future. Jadi siapa peduli juga kalau misalnya itu adalah second hand atau tidak. Jadi gue akan kasih nilai 98. Udah benar-benar. Kenapa Anda menang dong? Ini bos. Hidup sada atau mati. Pujian bos ini ya. Tetap jualan Jup. Iya, sada. Wah, gue udah curiga sebenarnya kayak tadi gue rasa yang bakal menang Tara, tapi reason tuh jelas. Enggak, tapi reasonnya Katy bener. Bagus banget, cuman nggak bisa buat sehari-hari, syukurin. Gue pas, kan yang ngompar fotonya gue, Kat. Siap. Tapi apapun itu. Fair dong. Penilaian gue fair dong. Penjelasan fair. Kan? Fair. Fair. Sudah semua di Jakarta yang belum fair nih. Karena kita fair ya. Kalau gitu terima kasih kepada Katy udah mau ngobrol-ngobrol. Thank you banget buat kalian. Tetap semangat ya meskipun dari rumah. Yes, kita tetap bikin konten. Dan tetap bikin konten yang positif dan seru buat orang-orang yang pada bosen mungkin di rumah ya kan. Amin. Thank you Katy. Jangan lupa ya beli sada. Jualan terus. Sada ya. Sada. Itu dia tadi barengan sama Katy ya, seru banget ya. Ternyata nggak usah itu dia tadi. Im, kita disabotase Im. Bos dan duanya. Dia ada apa sih? Dia pasti udah kong kali kong ini. Apa gue bilang Im? Udahlah. Enggak. Bagus apa kita sabar. Nanti tunggu pas diskusi sama Ayusita dan juga Adel atau siapa ya. Boleh kita lihat mereka pilih siapa ya. Gua tuh waktu bukan. Gue pas lihat gambar-gambar tadi, gue udah yakin kayak Tara bakal menang. Cuman reasonnya Katy bener dong, nggak bisa dipakai sehari-hari. Kan saya pakai sehari-hari. Gue bisa pakai sehari-hari. Bisa. Anjir lu pakai pantofel sehari-hari mau kemana? Juleha? Aduh. Fashion bos. Oh iya betul. Iya. Membiarkan Jupaka untuk menang. Jadi buat teman-teman semuanya selalu lakukan hal yang positif ya, apapun yang terjadi, stay at home sampai pandemi ini juga berakhir. Mudah-mudahan kita doain semoga semuanya sehat. 12 minggu ya katanya ya. 12 minggu. Kalau bisa keluar stay di rumah juga semangat terus, tetap waspada, jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa komen-komen. Tadi ya komen-komen outfitnya tadi mana menurut kalian malah. Kalau misalnya menurut kalian yang menang Jupaka, siapa tahu menurut kalian gua gitu kan. Bang Boim bagus. Oke, thank you ya. Nanti kita next lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin sama ini kali ya, penggiat olahraga atau announcer kali yang seru-seru. Nanti ada Ujo, ada Ayusita.
ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Pasti mereka suntuk banget biasa olahraga, tahu-tahu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tungguin aja kita bakal ngobrol bareng tentu ya. Jadi di mana lagi kita bakal balik lagi di mana? S O B. Boom.